Kebenaran firman Kristus yang memerdekakan. Refleksi pagi 843. Apa yang dijanjikan Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya karena mendengar ajarannya? Mari lihat Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara-saudara, Yesus Kristus telah berjanji bahwa bila murid-muridnya mau sungguh-sungguh percaya dan menghidupi firman-Nya, maka mereka akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka dari kehidupan yang fasik dan bodoh. Saudara-saudara, firman Kristus adalah berita kebenaran yang memerdekakan bagi mereka yang mau menaatinya. Inilah janji Kristus yang harus dipegang dan dihidupi oleh setiap murid Kristus. Tanpa kebenaran di dalam Kristus, manusia akan hidup dalam belenggu dosa yang berbuah pada hidup fasik dan jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, bila kita ingin hidup merdeka dan hidup berbahagia selama hidup di dunia, bahkan sampai pada kekekalan nanti, tidak ada jalan lain. Kita harus mengetahui kebenaran dalam Yesus Kristus dan menaati firman-Nya. Yesus Kristus yang bersama dengan Allah Bapa sejak pada mulanya itu tahu betul apa yang baik bagi hidup manusia. Masalahnya, apakah kita mau mendengar nasihat Kristus yang memerdekakan itu? Apa jawab kita? Menghindari pikiran picik. Refleksi pagi 844. Apa tanggapan orang-orang Yahudi yang percaya Kristus sewaktu mereka mendengar bahwa di dalam mereka menaati firman Kristus, mereka akan dimerdekakan? Ini tanggapan mereka di Yohanes 8 ayat 33. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Saudara-saudara, orang Yahudi yang baru percaya Kristus itu tidak paham maksud Kristus. Latar belakang sebagai keturunan Abraham itu rupanya telah membuat mereka menjadi berpikiran picik, sehingga mereka melupakan fakta sejarah bahwa mereka dulunya adalah bangsa budak di tanah Mesir. Pikiran picik memang bisa menghalangi orang percaya untuk memahami maksud Kristus. Saudara-saudara, pikiran picik adalah pikiran yang melihat sesuatu secara sempit dan penuh prasangka buruk. Pikiran seperti ini bisa saja berkembang karena adanya budaya diskriminatif, pergaulan eksklusif, serta didikan manipulatif yang berwawasan sempit. Pikiran picik ini juga bisa menghasilkan sikap intoleransi dan sikap ekstremisme yang tidak sehat. Hal seperti ini tentu saja bisa terjadi juga di kalangan Kristen, sehingga orang percaya jadi mengabaikan perintah Allah untuk mengasihi sesama. Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan menghindari pikiran picik yang berwawasan sempit. Mari kita buang jauh-jauh segala prasangka buruk yang membelenggu pikiran kita. Terang Kristus pastilah akan lebih nyata melalui hidup kita.
Hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Refleksi pagi 845. Apa yang diajarkan Yesus kepada orang Yahudi yang baru saja percaya kepada Yesus tentang kemerdekaan yang sesungguhnya? Mari dengarkan Yohanes 8 ayat 34-36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara-saudara, semua manusia pada hakikatnya adalah hamba dosa, sehingga tidak dapat tinggal di rumah Bapa di sorga. Hanya karena Yesus Kristus, Sang Anak Allah, mau mengorbankan dirinya sebagai tebusan dosa, maka mereka yang mau percaya pada Kristus bisa merdeka dari dosanya. Saudara-saudara, sepanjang sejarah manusia, kemerdekaan dari jerat dosa telah coba diupayakan manusia melalui berbagai perbuatan baik, macam-macam ritual penyucian diri, aneka persembahan sesajian, ataupun rangkaian doa serta mantra. Di mata Allah, semuanya itu rupanya sia-sia belaka, karena penebusan atas dosa hanya bisa dilakukan melalui korban yang sempurna. Oleh sebab itulah, Allah Bapa sendiri yang menyediakan korban sempurna itu, yaitu Anak Domba Allah, Yesus Kristus. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus sajalah jalan kepada Allah Bapa di sorga terbuka bagi mereka yang mau percaya. Inilah kemerdekaan yang sejati. Marilah kita tetap hidup di dalam kemerdekaan Kristus dengan tetap hidup dalam kebenaran. Terus belajar mendengar dan menaati firman. Refleksi pagi 846. Apa yang terjadi pada orang Yahudi yang katanya sudah percaya Kristus, tetapi mereka tidak mau belajar memahami perkataan Kristus dan menerapkannya dalam hidup mereka? Mari simak teguran Kristus di Yohanes 8 ayat 37 dan 38. "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Saudara-saudara, bila seseorang mengaku percaya Kristus, tetapi tidak sungguh-sungguh mau mendengar dan menaati firman-Nya, maka dia bukanlah sungguh-sungguh pengikut Kristus. Menaati perkataan Kristus berarti menaati Allah Bapa. Saudara-saudara, kemauan untuk mendengar dan kemudian menaati firman Tuhan adalah memang ciri utama dari seorang Kristen. Hanya saja sayangnya pada masa sekarang ini, seringkali kekristenan tereduksi menjadi sekedar statistik mayoritas-minoritas semata, baik terkait primordialisme agama maupun terkait kepentingan politik sesaat. Membaca dan mendengar firman bisa saja hanya sekedar ritual saja, apalagi menaatinya. Ambisi politik, keinginan kaya, kesibukan kerja, filsafat dunia, dan berbagai alasan lain nyata-nyata telah menggerus iman Kristen. Oleh sebab itu, wahai umat percaya, marilah kita mawas diri dan kembali belajar mendengar dan menaati firman. Inilah panggilan kita semua sebagai pengikut Kristus yang sejati.
Menjauhi sikap primordialisme. Refleksi pagi 847. Apa tanggapan Yesus Kristus terhadap orang Yahudi yang merasa bangga sebagai keturunan Abraham? Mari simak Yohanes 8 ayat 39 sampai 41a. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seseorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Saudara-saudara, kebanggaan primordialisme keturunan rupanya telah menutup hati orang Yahudi terhadap kebenaran Allah. Ini tidaklah benar. Saudara-saudara, sikap primordialisme sebagai keturunan Abraham telah menimbulkan kesombongan rohani dalam diri orang Yahudi. Akibatnya, mereka merasa lebih benar dari orang lain. Dengan sikap seperti itu, orang Yahudi akhirnya tidak meneladani iman Abraham dan bahkan melawan kebenaran Allah. Sikap primordialisme ini memang haruslah dihindari. Sikap eksklusif seperti ini bahkan bisa menghambat orang Kristen untuk peka terhadap pergumulan dan penderitaan sesama. Terang kehidupan Kristiani akhirnya menjadi terkungkung di bawah gantang. Marilah kita belajar menghilangkan primordialisme di kalangan umat percaya apapun bentuknya. Niscaya terang Tuhan akan makin nyata di mana-mana. Mengasihi Yesus, mengasihi Allah. Refleksi pagi 848. Orang Yahudi menyangkal bahwa mereka telah menyembah Allah lain. Bagaimana tanggapan Yesus di Yohanes 8 ayat 41b sampai dengan 42 tentang hal ini? Simak ini. Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Saudara-saudara, bukti bahwa seseorang sungguh-sungguh meninggikan dan menyembah Allah Bapa adalah bila ia mengasihi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus datang dari Allah dan diutus oleh Allah dalam kehendak Allah Bapa, maka mengasihi Yesus Kristus berarti mengasihi Allah Bapa. Saudara-saudara, iman Kristen didasarkan atas pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah yang diutus Allah Bapa untuk menebus dosa umat manusia melalui pengorbanan di kayu salib. Karena Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah satu adanya, maka tidaklah benar bila seseorang mengaku memiliki kehidupan yang menaati Allah, tetapi malahan membenci Yesus Kristus. Ketaatan kita kepada Allah itu haruslah sejalan dengan ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Bila tidak, ketaatan kita itu hanya ketaatan semu di mata manusia dan bukan ketaatan di mata Allah. Oleh sebab itu, wahai umat Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh belajar mengasihi dan menaati Yesus Kristus. Allah pasti berkenan atas kesungguhan hati kita.
Mempercayai kebenaran senantiasa. Refleksi pagi 849. Siapakah yang menjadi penyebab sehingga orang Yahudi membenci Yesus? Yesus menjelaskan di Yohanes 8 ayat 43 dan 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudara, orang Yahudi tidak memahami firman Tuhan karena mereka percaya pada dusta iblis. Akibatnya, mereka hidup dalam dusta dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblis memang harus dihindari. Saudara-saudara, dari masa ke masa, iblis selalu berusaha untuk menyebarkan kebohongan supaya orang percaya kepada dusta. Tak heranlah bila iblis disebut sebagai bapa segala dusta. Berbagai filsafat dunia, kenikmatan hidup, kekayaan, dan kekuasaan bisa saja menjadi sarana iblis untuk menebar kebohongan. Juga maraknya hoax atau berita bohong yang beredar di masyarakat telah menunjukkan betapa gencarnya iblis mencoba untuk menghancurkan kebenaran. Oleh sebab itu, marilah kita mendengar peringatan Yesus Kristus untuk selalu berpegang pada firman kebenaran. Janganlah kita tergoda oleh tawaran mematikan dari sebuah dusta, karena semua upaya dusta adalah pekerjaan iblis. Waspadalah. Tidak hidup dalam dusta. Refleksi pagi 850. Apa dampak pekerjaan iblis, bapa dari segala dusta? Ini firman Kristus di Yohanes 8 ayat 45 dan 46. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Saudara-saudara, karena Yesus menyatakan kebenaran, maka orang Yahudi yang dipengaruhi iblis tidaklah percaya pada perkataan Kristus. Walaupun orang Yahudi menuduh Yesus telah berbuat dosa, tetapi mereka tidak bisa membuktikannya. Meskipun demikian, mereka tetap saja tidak mau percaya kepada kebenaran. Percaya kepada dusta iblis memang pastilah melawan kebenaran. Saudara-saudara, dusta atau kebohongan memanglah musuh dari kebenaran. Seperti air dan minyak yang tidak dapat bersatu, dusta dan kebenaran tidaklah dapat tinggal bersama. Karena percaya kepada dusta pastilah melawan kebenaran. Bila Kristus adalah kebenaran dan kita mau hidup dalam Kristus, kita harus hidup dalam kebenaran dan membuang jauh kebohongan dalam hidup. Inilah yang seharusnya. Tetapi sayangnya, kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus, kita sering tetap masih menyukai kebohongan demi menggapai ambisi kita dan demi kenyamanan hidup. Oleh sebab itu, marilah kita memperbaharui komitmen kita dengan menjauhi dusta. Marilah kita belajar hidup benar dan menjauhi kemunafikan.